Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yaya Nuriana. Saya mahasiswi dari Universitas Terbuka, Program Studi S1 PGSD UPBJJ Serang. Pada tugas kali ini saya akan membuat video praktik mengajar di Sekolah UPT SDN Warung, Desa Panyirapan, Kecamatan Baros, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran terpadu di SD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini, sehat? Sehat, Bu. Alhamdulillah kalau semuanya sehat ya. Anak-anak, apakah semuanya hadir? Hadir, Bu. Bagus ya, semuanya hadir. Anak-anak, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Ibu mau tanya, siapa di sini yang datang pertama di kelas? Dani? Baik, karena Dani datang pertama, jadi Dani akan memimpin baca doa di depan kelas. Silakan Dani, maju ke depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Membaca doa Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni rahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Shadaqallahul adzim. Baik Dani, terima kasih karena sudah memimpin baca doa di depan kelas. Silahkan duduk kembali. Anak-anak, supaya belajar kita hari ini semakin semangat, kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila dalam hitungan ketiga, yaitu 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Anak-anak, hari ini kita akan belajar dengan tema 1, yaitu pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, dan subtema 1 yaitu ciri-ciri makhluk hidup. Silahkan kalian keluarkan alat tulis kalian masing-masing. Sudah semuanya? Sudah, Bu. Anak-anak, siapa yang tadi pagi sudah sarapan? Saya, Bu. Bagus, semuanya sudah sarapan ya, hebat. Kalian tahu nggak sih kenapa kita harus makan? Biar gak lemes, terus biar sehat, terus apa lagi? Apa? Bergizi, betul. Kenapa
Kenapa kita harus makan? Karena kita adalah makhluk hidup. Ada yang tahu apa itu makhluk hidup? Baik, Ibu jelaskan. Makhluk hidup adalah segala sesuatu yang memiliki ciri-ciri seperti bertumbuh, napas, bergerak, berkembang biak, memerlukan makanan, dan dapat peka terhadap rangsang. Coba ada yang tahu contoh makhluk hidup itu apa aja? Apa, Pido? Betul, manusia, terus tumbuhan, terus betul, hewan. Ada manusia, tumbuhan, hewan, dan satu lagi mikroorganisme. Oke, Ibu akan memberikan satu contoh gambar hewan. Di sini Ibu punya satu gambar hewan. Ini hewan? Iya. Betul, hewan cicak. Cicak adalah makhluk hidup dan cicak memiliki ciri-ciri makhluk hidup. Ibu akan tuliskan lagu cicak di dinding, kemudian kalian tulis dan nanti kita akan nyanyikan bersama-sama. Silakan kalian tulis dulu ya. Tulis ya. Udah. Sudah semuanya? Sudah. Oke. Sekarang kita nyanyikan dulu ya. Dalam hitungan ketiga kita mulai. 1, 2, 3. Cicak, cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk. Hap, hap, lalu ditangkap. Baik, Ibu akan tanya. Ada yang tahu ciri-ciri yang dimiliki cicak apa aja? Betul, bergerak, terus merayap, terus apa lagi? Betul, bergerak, merayap, makan. Ibu akan jelaskan kembali. Ciri yang dimiliki cicak yaitu bisa bergerak. Bergeraknya dengan cara merayap. Merayapnya di cicak juga membutuhkan makanan. Makanannya yaitu seekor. Betul. Selain cicak ada apa lagi? Betul, ikan. Di sini Ibu punya satu gambar. Apa ini? Ikan. Betul, gambar ikan. Ikan dan cicak sama-sama makhluk hidup. Ikan dan cicak memiliki perkembangan biak yang sama-sama bertelur. Bertelurnya dalam jumlah yang banyak.
Ada yang tahu nggak jenis ikan apa yang bisa bertelur banyak? Betul, ikan mas. Ikan mas adalah ikan yang sekali bertelur dalam jumlah berapa telur? 1000. Betul, 1000 telur. Anak-anak, makhluk hidup selain bertelur juga bernapas. Setiap pernapasan makhluk hidup berbeda-beda. Di sini ibu punya satu gambar lagi. Ini adalah gambar. Ini betul. Ikan walaupun di dalam air juga bernapas. Ikan bernapas dengan betul insang. Dan ini adalah gambar insang ikan. Terus manusia juga seperti kita bernapas. Bernapas menggunakan betul, manusia bernapas dengan menggunakan paru-paru. Ini adalah gambar paru-paru manusia. Anak-anak, makhluk hidup selain bisa bertelur, bernapas, makhluk hidup juga bisa tumbuh dan berkembang. Contohnya pada manusia. Di sini ibu punya satu gambar, yaitu gambar manusia. Manusia awalnya mengandung, kemudian melahirkan seorang bayi. Setelah menjadi bayi, yaitu menjadi setelah balita, setelah anak-anak, remaja, setelah remaja, betul, dari bayi, balita, anak-anak, remaja, dan dewasa. Bukan hanya manusia, hewan juga sama, tumbuh dan berkembang. Di sini ibu punya satu contoh gambar hewan. Betul, ayam juga tumbuh dan berkembang biak. Dimulai dari telur, kemudian betul menjadi induk ayam. Selain hewan, tumbuhan juga sama loh, yaitu tumbuh dan berkembang biak. Di sini ibu juga punya satu gambar tumbuhan. Betul, tumbuhan kacang atau kecambah. Di sini awalnya yaitu biji ditaruh di atas tanah, kemudian biji kacang mulai menyerap air dan kulit biji pecah. Akar mulai tumbuh dan ke bawah. Lihat. Terus kemudian batang dan daun mulai muncul. Akar terus berkembang. Setelah itu semakin besar dan semakin besar lagi. Daun lebih banyak dan akar semakin kuat. Kelihatan gambarnya kan? Kelihatan ya. Sampai di sini apakah ada yang ingin bertanya? Aswa mau bertanya apa? Apa yang dimaksud peka terhadap rangsang? Baik, ada yang mau bertanya lagi? Ya, Pido? Ibu Pido mau bertanya, tolong berikan contoh makhluk hidup yang bisa terangsang. Baik. Anak-anak, tadi dua teman kalian sudah bertanya, yaitu Aswa dan Pido. Pertanyaan pertama dari Aswa yaitu, Bu, tolong jelaskan apa yang dimaksud dengan peka terhadap rangsang. Kemudian pertanyaan kedua dari Pido yaitu, Bu, tolong berikan contoh makhluk hidup yang bisa peka terhadap rangsang. Baik, Ibu akan menjawab pertanyaan pertama dari Aswa. Aswa, tolong dengarkan ya. Dan ini juga berlaku bagi kalian semua. Peka terhadap rangsang merupakan kemampuan makhluk hidup untuk merespon suatu perubahan atau stimulus yang ada di sekitar kita. Rangsang tersebut bisa berupa cahaya, suhu, bau, dan sentuhan. Bagaimana Aswa paham? Baik, kemudian Ibu akan menjawab pertanyaan kedua dari Pido. Contoh makhluk hidup yang bisa terkena rangsang yaitu ada manusia, hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme. Di sini Ibu akan memberikan contoh rangsangan pada manusia.
Di sini ibu punya satu gambar, yaitu anak laki-laki dan matahari. Terlihat jelas anak laki-laki ini kepanasan dan silau terhadap cahaya matahari. Bagaimana cara kita mengetahuinya? Lihat, tangannya itu menutupi wajahnya. Kenapa? Karena dia merasakan panas dan silau. Betul, berkeringat juga. Itu yang dinamakan rangsangan. Terus ada lagi pada tumbuhan dan hewan. Ibu punya satu contoh lagi. Di sini ada tumbuhan. Betul, putri malu. Putri malu kalau kita sentuh, apakah daunnya akan menutup? Menutup ya, karena dia merasakan sentuhan. Terus di sini ada pohon pacar. Nah, buahnya kalau kita pegang akan meletus. Terus kalau kita taruh ke air juga, apakah akan meletus? Meletus ya. Di sini juga ada, betul, kaki seribu. Kaki seribu kalau kita sentuh, apakah akan menggulung? Betul, menggulung karena dia mendapatkan rangsangan di sekitarnya. Anak-anak, makhluk hidup juga perlu makanan. Seperti pada gambar di sini. Bentar ya. Ini gambar tanaman. Tanaman perlu makanan tidak? Makanannya adalah air. Betul, air. Kita siram pagi dan sore supaya bisa tumbuh. Terus ini hewan kuda juga perlu makanan. Makanannya adalah rumput, bukan air ya. Makanan kuda adalah rumput. Terus di sini juga ada gambar anak-anak. Seperti kita manusia butuh makan, butuh minum, butuh makan. Makannya dengan apa? Nasi, ikan, ayam dan lain sebagainya. Anak-anak, sampai di sini sudah paham semuanya? Baik, karena kalian sudah paham semuanya, Ibu akan memberikan lembar kerja buat kalian isi. Iya. Nah, di sini kalian sebutkan nama hewan, kemudian checklist dengan cara melahirkan atau bertelur ya. Ya, betul. Apa aja? Nama hewan dong. Lupa. Silakan kalian isi terlebih dahulu. Menurut kamu? Iya, betul. Iya. Iya, kayak gitu. Ayam kucing boleh? Boleh loh, bebas. Boleh. Kan nama hewan semuanya. Boleh cicak nggak? Boleh. Sudah? Jadi nanti kita nilai. Belum ya? Nanti selesain ya. Iya. Ya betul kayak gitu.
Cici. Anak-anak, apakah semuanya sudah? Baik, Ibu akan nilai satu persatu ya. Dimulai dari sini. Betul. Belum? Semua ya. Betul semua ini ya. Cici lagi Cici. Ini mak kucing kan mulai. Duduk ya. Anak-anak, setelah Ibu cek dan nilai semua, ternyata nilai kalian semuanya bagus-bagus. Itu menjadi pertanda bahwa kalian sudah paham sampai di sini. Dan perlu kalian ketahui, kita adalah manusia, makhluk hidup yang paling sempurna. Manusia dapat melakukan berbagai macam gerakan. Nah, tadi kan kita sudah mengisi soal supaya pikiran dan tubuh kita kembali fresh dan semangat. Kita akan melakukan berbagai macam gerakan. Silahkan kalian baris seperti biasa. Sudah semuanya? Oke. Kalian dengarkan instruksi dari Ibu. Melangkah ke depan. Melangkah ke belakang. Melangkah ke kanan. Melangkah ke kiri. Oke, kita ulangi sekali lagi, yaitu melangkah ke depan. Melangkah ke belakang, melangkah ke kanan, melangkah ke kiri. Bagus. Ibu akan tes satu barisan kalian satu-satu. Dimulai dari sini. Coba, Pido. Enggak, barisan kalian. 1, 2, 3. Melangkah ke depan. Melangkah ke belakang. Melangkah ke kanan. Melangkah ke kiri. Bagus. Coba barisan sini. Siap? Melangkah ke depan. Melangkah ke belakang. Melangkah ke kanan. Melangkah ke kiri. Bagus. Sekarang barisan sini. Siap? Melangkah ke depan. Melangkah ke belakang. Melangkah ke kanan. Melangkah ke kiri. Bagus. Selanjutnya Ibu mau satu perwakilan dari barisan kalian untuk maju ke depan. Dimulai dari barisan sini. Ayo silakan maju satu orang. Sini. Siap? Berlari ke depan. Berlari ke belakang.
berlari ke kiri, berlari ke kanan. Oke, bagus. Oke, selanjutnya barisan sini, maju. Siap? Berlari ke depan, berlari ke belakang, berlari ke kanan, berlari ke kiri. Oke, bagus. Ayo, barisan situ. Gak apa-apa. Masih belajar, tenang. Sini. Siap? Berlari ke depan, berlari ke belakang, berlari ke kanan, berlari ke kiri. Bagus. Bagaimana? Segar badan kalian? Oke, tepuk tangan semuanya. Silahkan duduk kembali pada bangkunya masing-masing. Anak-anak, tadi kita sudah melakukan berbagai macam gerakan, yaitu dengan menggunakan kaki. Ketika kita bisa bergerak dengan menggunakan kaki, apa sih yang harus kita lakukan? Betul, bersyukur. Kepada siapa? Ya, kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kalian tahu nggak sih apa itu bersyukur? Betul, berterima kasih. Bersyukur adalah berterima kasih atas apa yang Tuhan telah berikan kepada kita semua. Selain bisa gerak, kita juga harus bersyukur ketika kita bisa makan, minum, sekolah, jajan. Karena masih banyak di luar sana yang belum tentu seberuntung seperti kita. Dan menghargai sesama teman juga merupakan bentuk rasa bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa. Betul. Seperti pada lambang Pancasila. Lambang Pancasila yang pertama yaitu lambang apa? Betul, bintang. Dan ada yang tahu tidak bunyi Pancasila sila pertama? Betul, ketuhanan Yang Maha Esa, yang dimana kita semua meyakinkan kepercayaan dan ketaatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nah, anak-anak, hari ini kita belajar sudah begitu banyak. Dimulai dari ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup yaitu tumbuh, bernapas, bergerak, memerlukan makanan, berkembang biak, dan peka terhadap rangsang. Dan juga tadi kita sudah melakukan berbagai macam gerakan. Dan karena kita makhluk hidup, kita harus selalu bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga pelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Kita ucapkan hamdalah, alhamdulillah. Silahkan kalian bereskan kembali alat tulis kalian ke dalam tas. Sudah semuanya? Anak-anak, sebelum kita pulang, kita membaca doa terlebih dahulu. Ayo dipimpin oleh Dani. Mohon perhatian. Siap, perhatian. Duduk sikap. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beres-beres membaca doa.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Dani duduk kembali.